Selamat pagi ibu-ibu semua, saya dengan Dr. Muhammad Nasir Nasution dari PT Puskesmas Tanjung Uncang. Hari ini saya dengan rekan saya akan memaparkan materi tentang tumbuh kembang balita. Sudah ada yang tahu belum tentang tumbuh kembang balita? Bagaimana Bu? Baiklah, kita langsung saja ke materi tentang tumbuh kembang balita berikut ini. Anak adalah berkah yang diberikan oleh Tuhan kepada orang tua dan merupakan generasi penerus bangsa. Dalam upaya menciptakan anak bangsa yang gemilang, hendaknya orang tua berperan aktif dalam mendeteksi tumbuh kembang anak agar mendapatkan stimulasi yang sesuai. Masa pertumbuhan tercepat seorang anak adalah 1000 hari pertama kehidupan atau biasa disebut dengan 1000 HPK, yang dinilai sejak awal kehamilan hingga ulang tahun kedua seorang anak. Pada masa ini terjadi pembentukan otak dan organ penting lainnya. Deteksi dini pertumbuhan dan pengembangan anak adalah kegiatan atau pemeriksaan untuk menemukan secara dini adanya penyimpangan tumbuh kembang pada balita dan anak prasekolah. Adanya gangguan pertumbuhan yang tidak terdeteksi dan tidak diintervensi menyebabkan efek jangka panjang yang dapat menurunkan kualitas hidupnya. Sedangkan apa saja deteksi dini tumbuh kembang bayi usia 0 sampai dengan 12 bulan? Deteksi dini pertumbuhan dilakukan dengan menimbang berat badan, mengukur panjang badan, dan juga mengukur lingkar kepala. Apabila ditemukan anak dengan berat badan tidak naik 2 kali berturut-turut, atau anak dengan berat badan di bawah garis merah pada anak, maka dilakukan konfirmasi menggunakan indikator berat badan menurut panjang badan atau tinggi badan. Pengukuran berat badan dan panjang badan bertujuan untuk menentukan status gizi, apakah normal, kurus, sangat kurus, atau gemuk. Dilakukan sejak lahir dan harus dipantau rutin setiap bulan dan tercatat dalam buku KIA. Pengukuran lingkar kepala bertujuan untuk mengetahui lingkaran kepala anak dalam batas normal atau di luar batas normal. Jadwal pengukuran disesuaikan dengan umur anak. Umur 0 sampai dengan 11 bulan, pengukuran dilakukan setiap 3 bulan. Pada anak yang lebih besar, umur 12 sampai dengan 72 bulan, pengukuran dilakukan setiap 6 bulan. Pengukuran dan penilaian lingkar kepala anak dilakukan oleh tenaga kesehatan terlatih. Lalu, apa saja deteksi dini perkembangan pada anak? Yang pertama, menggunakan kuesioner pra-screening perkembangan. Screening pemeriksaan perkembangan anak menggunakan kuesioner pra-screening perkembangan atau biasa disebut dengan KPSP. Hal ini bertujuan untuk mengetahui perkembangan anak apakah normal atau ada penyimpangan. Screening atau pemeriksaan dilakukan oleh tenaga kesehatan, guru TK, dan petugas PAUD terlatih. Jadwal screening atau pemeriksaan KPSP rutin adalah setiap 3 bulan pada anak, kurang dari 24 bulan, dan tiap 6 bulan pada anak usia 24 sampai dengan 72 bulan. Formulir berisi 9 sampai dengan 10 pertanyaan tentang kemampuan perkembangan yang telah dicapai anak. Catat dalam buku KIA atau Register SDI-DTK atau status atau catatan medik anak. Tes yang selanjutnya adalah tes daya dengar. Tujuan tes daya dengar adalah menemukan gangguan pendengaran sejak dini agar dapat segera ditindaklanjuti untuk meningkatkan kemampuan daya dengar dan bicara anak. Jadwal tes daya dengar adalah setiap 3 bulan pada bayi umur kurang dari 12 bulan dan setiap 6 bulan pada anak umur 12 bulan ke atas. Tes ini dilaksanakan oleh tenaga kesehatan, guru TK, tenaga PAUD, dan petugas terlatih lainnya. Tenaga kesehatan mempunyai kewajiban memvalidasi hasil pemeriksaan tenaga lainnya, kemudian alat atau sarana yang diperlukan adalah instrumen TDD menurut umur anak. Dan cara melakukan TDD adalah tanyakan tanggal, bulan, dan tahun anak lahir. Hitung umur anak dalam bulan. Kemudian pilih daftar TDD yang sesuai dengan umur anak. Yang selanjutnya adalah cara membaca hasil. Bila ada 1 atau lebih jawaban tidak, kemungkinan anak mengalami gangguan pendengaran. Tindak lanjut sesuai dengan buku pedoman yang ada. Kemudian, rujuk ke rumah sakit bila tidak dapat ditanggulangi. Nah, bagaimana materi tadi ibu-ibu tentang pertumbuhan dan perkembangan balita? Mudah-mudahan menambah wawasan ibu sekalian ya.